Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, saya ingin bertanya, semoga Buya Yahya berkenan untuk menjawab. Saya pemuda berumur 27 tahun. Insya Allah saya mau menikah, tapi dilihat dari fisik saya divonis tidak bisa memiliki keturunan. Sedangkan saya baca-baca di Qurratul Uyun, ada salah satu sahabat sampai 3 kali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menikahi wanita mandul. Sedangkan saya sebagai laki-laki yang divonis tidak bisa memiliki keturunan, menurut Buya saya layak untuk menikah apa tidak menikah? Gimana menurut Buya? Semoga Buya lancar rezeki dan diberi kesehatan. Yang pertama, bukan larangan untuk nikah dengan wanita mandul. Dan juga bukan larangan seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak bisa membuai. Bukan larangan. Akan tapi di dalam memilih, kalau memilih pasangan itu kan punya harapan keturunan. Hendaknya kita menikah dengan al-walud, yang banyak keturunan, bukan sudah punya keturunan, bukan dilihat dari bibik-bibiknya pamannya, begitu. Kalau sudah punya keturunan kan anak banyak, bukan. Artinya itu. Kemudian, jika ada orang yang memang ternyata dia divonis tidak bisa membuai sebagai seorang laki-laki nggak punya keturunan, atau seorang wanita yang tidak bisa hamil melahirkan mungkin karena rahim diangkat atau sebagainya, bukan berarti tidak boleh dinikahi. Akan tapi memang hendaknya kalau bagi orang yang dalam keadaan sehat normal memilih pasangan kalau bisa yang punya keturunan, yang bakal mempunyai keturunan. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya keturunan? Yo, sah-sah saja, nggak ada masalah. Bukan larangan, bukan dilarang. Tapi dalam irama memilih. Sebab kadang tidak punya keturunan itu pun diketahui setelah menikah. Setelah menikah terbukti ternyata nggak bisa membuai sang laki. Atau sang wanita sendiri nggak bisa dibuai. Atau karena rahimnya nggak ada macam-macam. Itu setelah terungkap setelah pernikahan. Apakah setelah mata kita buang? Kami jelaskan. Anak tidak jaminan untuk masuk surga. Tapi anak amanat. Jangan sampai gara-gara divonis tidak bisa hamil lalu menjadi terpuruk. Wanita mulia yang sangat dicintai oleh Allah. Dibersihkan namanya oleh Allah langsung di saat ada fitnah. Sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya anak. Sayyidat Aisyah. Sayyidat Aisyah tidak punya anak. Apakah menjadi lemah, rendah? Enggak. Maka bagi siapapun yang saat ini diuji oleh Allah dengan tidak punya anak, apakah karena vonis suaminya, mohon maaf, mandul, atau sang istri juga demikian, mandul dengan bermacam-macam modelnya, maka jangan sampai dengan keadaan semacam ini malah menjadi keruh rumah tangganya. Sudah enggak punya anak, ribut terus. Tidak. Sayyidat Aisyah tidak punya anak. Tapi tidak menjadikan beliau terpuruk, tidak. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nanti di surga. Yang tidak punya anak penuh dengan kesabaran, ambillah anak-anak. Ayo masuk program Al-Bahjah, anak asuh Al-Bahjah. Banyak anak jadi ulama-ulama nanti. Jangan sampai terpuruk, apalagi saling menyalahkan. Kadang-kadang seorang suami menyalahkan, kamu sih nyalahkan istrinya karena istrinya mohon maaf rahimnya tidak. Benar atau bagaimana? Atau seorang istri mengatakan, kamu sih suami nggak bisa membuai. Nah, bukan itu menjadi dosa. Sebab seorang suami mandul itu bukan kemauan dia, karena Allah buatkan seperti itu untuk mengangkat derajat istri yang sabar. Istri pun juga kadang diberi oleh Allah, istri diberi oleh Allah dalam keadaan yang tidak bisa hamil. Itu karena Allah siapkan istri itu untuk suami yang sabar dengan itu semuanya, tetap menyayangi. Karena Allah, bukan karena anak. Baru setelah punya anak, nanti anak menjaga. Kalau tidak punya anak, tetap cinta kasih ada. Bukankah urusan kita dengan Allah? Banyak kisah-kisah orang hebat ahli surga tidak punya anak. Lalu bagaimana jika ada sebelum menikah dalam keadaan dirinya tahu mungkin ada orang yang saya tidak punya rahim, saya tidak punya ini, seorang laki-laki saya sudah divonis tidak bisa membuai itu. Apa? Menikah, tetap menikah. Hanya mungkin karena Anda sudah tahu sebelumnya, bisa saja. Anda bisa saja berterus terang. Kalau laki-laki yang bermasalah, laki-laki mungkin. Kalau laki-laki mungkin lebih santun begini, lebih laki-laki. Mungkin menyampaikan boleh, kalau tidak nggak ada masalah.
Tapi harus terbuka misalnya kepada istrinya. Kalaupun tidak disampaikan sampai mati nggak ada masalah. Sehingga tidak saling menuduh. Bukan berbohong dalam hal ini. Karena yang memastikan itu kan Allah. Ada orang menurut vonis dokter bahwasanya ini spermanya terlalu lemah sehingga tidak bisa membuai. Ini karena dokter bisa saja bersama senangnya kebahagiaan lalu dia bisa dimbuai. Mungkin saja berubah kok. Menjalani hidup wajar normal. Cuman di saat terungkap tiba-tiba di tengah perjalanan itu perlu tata hati. Kesabaran. Makanya harus ini kalau kita menceritakan masalah ini khawatir ada yang memanfaatkan untuk menyalahkan pasangannya. Saya takut bicara masalah begini nih. Yang belum menikah kemudian dia tahu dirinya mandul, seorang laki-laki tidak bisa membuai, atau seorang wanita yang enggak ada rahim menikah. Mungkin laki-laki mudah bisa. Kalau Anda memang sudah diketahui oleh siapapun, mungkin Anda bisa menikah dengan wanita yang sudah punya anak. Berarti Anda punya anak sudah. Sebelum menikah Anda sudah punya anak. Hah? Wanita pun juga demikian. Mungkin suami yang sudah punya anak atau duda yang punya anak, dan tidak ada masalah. Kalau memang tetap ada harapan bahwa suaminya biar tenang. Karena kalau suami mengharap kepada saya punya anak, saya sudah nggak mungkin punya anak. Mungkin. Atau mungkin suami sudah nerima, nggak ada masalah. Intinya jangan sampai gara-gara nggak punya anak menjadi bermasalah, berkelis. Jadi Anda sebagai seorang laki-laki, Anda normal, Anda punya syahwat, menikah. Menikah sesuai dengan yang Anda inginkan, wanita yang solehah. Mungkin Anda bisa menikah seorang wanita sudah punya anak, bisa saja Anda bisa menolong, kemudian Anda tidak bisa membuai, Anda sudah punya anak tiri. Intinya tetap menikahkan, itu hajat pribadi. Pertanyaan menyeramkan sekali, menikah atau tidak? Karena saya begini, menikah kalau Anda punya hajat. Kecuali Anda memang tidak punya keinginan sama sekali, maka Anda tidak menikah, nggak apa-apa. Begitu juga wanita. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Memang harus waspada dalam urusan menjawab begini ini kadang-kadang. Jadi siapa? Yang punya anak, ingat amanat. Anak adalah amanat. Jangan hanya senang-senang punya anak. Banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Hati-hati. Yang benar. Yang tidak punya anak, tidak boleh menyalahkan pasangannya. Karena dia pun tidak menghendaki. Allah jadikan dia seperti itu untuk mengangkat derajat Anda sebagai pasangannya. Dan bahagialah. Pengen punya anak di akhirat, saya siapkan anak. Al-Bahjah punya program orang tua asuh, artinya untuk anak-anak berpotensi. Anda bergabung. Nanti di saat Anda setelah panjang umur wafat, Anda ketemu anak-anak yang banyak. Para ulama-ulama. Ayo. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Banyak contoh, tadi saya kasih contoh. Sayyidat Aisyah tidak punya anak. Apakah Allah kurang cinta? Bagaimana Allah tidak cinta? Allah sangat dicintai oleh baginda Nabi. Allah sangat mencintai Sayyidat Aisyah dan yang lainnya. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan keindahan kepada siapapun yang punya anak, indah dengan anak-anaknya. Yang divonis tidak punya anak, tetap bahagia, diberi oleh Allah kebahagiaan. Yang belum menikah sengaja segera dimudahkan untuk mendapat pasangan yang halal penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.